Guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, petani sukses, guys. Nah, ini bagaimana cara tanaman seledri tumbuh, guys, pas saat penyemaian. Jadi yang paling penting juga adalah penyemaian bibit. Kalau misalnya bibit semaiannya bagus, hasilnya juga bagus. Oke, ikutin terus bagaimana caranya menyemai dengan baik. Nah, guys, ikutin terus. Yang pertama, kita menyemai itu harus pagi hari. Nah, pagi hari, guys, biar tanaman segar atau bibitnya itu segar. Dinyemai itu pagi hari. Terus bibitnya kalau bisa yang bagus, guys. Ini saya beli bibit. Nah, bibit di toko kemarin 20 ribuan nih. Nah, ini 20 ribuan bang, nggak tahu ya guys kalau di daerah kalian berapa. Ini 20 ribuan di sini. Nah, oke, ikutin terus bagaimana cara menyemai dengan apa 100% tumbuh. Ikutin terus, guys. Kembali lagi. Nah, ini ada dua baskom itu. Nah, rahasianya menyemai saya ada di bawah terpal itu. Nah, kita lihat coba. Nah, ini guys, ini mau habis ya. Nah, mau habis bang. Ini saya menggunakan tanah fermentasi. Nah, ini saya menggunakan tanah fermentasi. Jadi guys, menyemai yang baik itu pakai tanah fermentasi. Nah, warnanya hitam jadinya. Ini kalau tanah fermentasi ini campuran, kalau saya di sini campurannya tai sapi sama kemarin ini bekas sawit yang sudah hancur itu saya tambahkan di sini. Tapi guys, bikinnya sawitnya. Tapi guys, kalau misalnya mau yang lain bisa tai ayam kah dicampur dengan tai sapi, dicampur dengan sekam, itu bisa. Sekam yang padi itu. Tapi saya di sini karena di sebelah rumah ada sapi dan dekat sini ada tanaman sawit, pabrik sawit, jadi saya menggunakan bahan yang ada. Nah, oke, nah masukkan sini. Saya menggunakan tanah fermentasi, ya. Tanah fermentasi ini membuat nyemai itu 100% tumbuh. Memang 100% tumbuh kalau pakai tanah fermentasi. Kalau misalnya pakai lain bisa, misalnya tanah ada yang tanah saja atau dari tai sapi saja itu bisa, cuma pertumbuhannya nggak maksimal. Makanya banyak yang bilang kenapa nggak bisa tumbuh kemana-mana, itu karena nutrisi atau yang bahan yang dibutuhkan makanan untuk seledri itu kurang, makanya dia nggak tumbuh. Kalau kita pakai tanah fermentasi, tanah yang didiamkan kayak gini, itu lengkap unsur untuk penanganan seledri itu, makanya cepat tumbuh. Jadi kalau misalnya pengen namanya seledri ini, yang paling bagus pakai tanah fermentasi. Ini bikin sendiri guys, bisa. Tapi biasanya di daerah-daerah itu ada yang jual yang emang dia pintar dari pertanian, lulusan dari pertanian, itu dia menjual tanah kayak gini. Ini rata-rata orang-orang pertanian bisa membikinnya, lulusan kuliah. Nah terus ini kalau misalnya ntar kan kalau misalnya kita udah semai itu kering ya, kita siram. Jadi yang paling utama penting juga udah ada bibitnya, tanahnya, terus penyiraman. Jadi penyiraman sehari 2 kali paling sedikit, pagi atau malam penyiramannya. Yang penting ini basah. Kalau udah basah nggak usah disiram sih, cuma yang pasti harus disiram.
Terus kalau misalnya saya nggak bisa nih bikinnya, nah ntar ini saya akan review tentang membuat tanah fermentasi, akan saya review juga. Ini saya campuran bekas sawit dan tai sapi, itu aja. Terus udah, ini kita tinggal taburkan aja guys, kita taburkan saja. Oke, nah saya tinggal taburkan saja. Ya udah, hasilnya aja. Ntar kita tunggu, biasanya seminggu itu atau 3 hari sudah kelihatan tumbuh kecil-kecil. Biasanya seminggu sih. Nah bagus lagi guys, sebenarnya pakai direndam di air. Kalau rajin direndam pakai air hangat sampai sejam atau setengah jam atau 15 menit. Kita taburkan di sini. Cepat guys, 3 hari udah pasti tumbuh. Direndam dengan air hangat. Nah ini, ntar saya akan lihatkan perkembangannya seminggu. Kita lihat perkembangannya. Nih saya 2. Nah 2 ini. Nah ini guys, dari 2 ini bisa menjadi 8 meter kolam. Itu terisi semua. Oke, itu cara penyemaian yang baik, atau bagaimana cara biar semaian tumbuh. Terus guys, ada juga katanya kalau misalnya DB itu nggak bisa nyemai. Nah DB itu kan kotor. Nah jadi kalau misalnya nyemai ini sebenarnya nggak boleh kena kotoran selain tanah dan lain-lain. Kalau bisa kena minyak nggak bisa juga guys. Makanya kalau habis dari dapur masak atau apa nyemai itu nggak bisa. Atau habis goreng-goreng kita nyemai itu nggak bisa. Nah itu guys sebenarnya, jadi nggak boleh kena minyak atau bibit. Kita habis kena minyak kita cabut bibitnya pasti mati guys, kita pindah. Nah itu pasti mati. Jadi tangan harus bersih, cuci tangan, baru kita nyemai. Tapi kalau kena tanah ini ya nggak apa-apa, ini kan kotor nih ya nggak apa-apa, karena ini tanah fermentasi, bukan minyak atau bahan dapur. Oke, mungkin itu saja review penyemaian bibit supaya tumbuh 100%. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe ya guys. Ikutin terus channel saya, Petani Sukses. Terima kasih guys. Pengecekan malam guys. Nah itu kemarin penyemaian saya semai. Jadi kalau misalnya habis nyemai itu emang harus ditutup guys, tutup rapat. Ntar kalau udah tumbuh 3 hari atau 4 hari baru kita buka itu penutupnya. Itu belum tumbuh, baru kemarin, baru 1 harian lebih lah.